Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Seli Hidayanti, Dewi Nur Asrina Rijal Laripa akan mewawancarai Ibu Eka Santi sebagai narasumber tugas bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelumnya, apakah Ibu berkenan menjadi narasumber kami? Bersedia. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada Ibu. Pertama, di mana Ibu berkuliah dan menjadi sarjana dan bisa sukses di sekarang? Yang pertama jawabannya ibu kuliahnya di Universitas Mula Warman. Terus yang pertanyaan kedua, ibu bisa sukses sekarang karena berkat doa orang tua ibu. Baik, pertanyaan kedua, kapan Ibu pertama kali bekerja di SMP Negeri 18 Penajam Pasir Utara? Pertama kali ibu ngajar di SMP 18 itu pada tahun 2018 di bulan Oktober tanggal 3. Dan pertanyaan yang ketiga, siapa yang memotivasi Ibu untuk terus mengajar dan membagikan ilmu di SMP 18 Penajam Pasir Utara? Yang pertama ya untuk memotivasi ibu ya karena ibu dulu kuliah ngambil pendidikan, berarti ibu harus memotivasi ibu itu harus semangat untuk bekerja walaupun pekerjaannya ibu tempat kerjanya dari rumah jauh. Terus yang motivasi juga orang tua ibu untuk biar ibu semangat mencari uang, menafkahi mereka. Lalu, apakah Ibu bahagia bisa bekerja dan mengajar di SMP Negeri 18 Penajam Pasir Utara? Bahagia banget karena siswa-siswinya luar biasa, pintarnya, baiknya, kecerdasannya tuh luar biasa. Jadi sehingga saya bahagia. Kalau saya nggak bahagia, saya nggak akan ngajar di SMP 18 lagi. Dan dari pukul berapakah Ibu pergi mengajar ke sekolah? Dari pukul berapa ibu pergi ngajar ke sini? Karena kondisi rumah ibu jauh di Balikpapan, ibu keluar dari rumah itu sekitar 5:30 dari Balikpapan. Bagaimana pendapat Ibu tentang SMP Negeri 18 Penajam Pasir Utara? Menurut ibu SMP 18 ini ya sangat luar biasa perkembangannya. Di zaman ibu datang itu ya bagaimana lah dibandingkan zaman sekarang. Kalau sekarang sudah ada kemajuannya, anak-anaknya luar biasa, baru kondisi sekolahnya juga, fasilitasnya juga luar biasa dibandingkan zaman ibu dulu ada di SMP 18. Pertanyaan dari saya, mengapa Ibu memilih menjadi guru di SMP Negeri 18 Penajam PPU? Kenapa ibu memilih guru? Karena ada salah satu guru yang memotivasi ibu untuk menjadi guru. Salah satunya contoh waktu ibu SD ada ibu guru yang pertama ibu kayak jengkel, aku pengen jadi guru nih biar nanti kalau saya ngajar biar ketemu sama anaknya saya cibit. Terus yang waktu SMA motivasinya ada salah satu guru pelajaran IPS yaitu ekonomi, itu sangat luar biasa gurunya yang bikin motivasi saya untuk jadi seorang guru, dan saya ngambil juga jurusan pendidikan ekonomi. Pertanyaan kedua dari saya, apakah Ibu mempunyai motivasi untuk seluruh siswa-siswi di SMP 18 Penajam Pasir Utara ini? Sangat punya motivasi untuk siswa-siswi SMP 18 supaya kita menjadi orang, istilahnya jadi orang itu biar kita tidak diinjak-injak harga diri kita sama masyarakat orang lain. Kalau kita itu bisa maju mencapai cita-cita kita, walaupun misalnya kita waktu mudanya kita nakal, bandel, suka bolos, tapi kan namanya kita menuju menjadi manusia itu kan ada batasnya, ada perbaikan untuk menjadi motivasi. Misalnya kayak Rijal ada cita-citanya menjadi polisi. Supaya saya menjadi polisi bagaimana caranya? Berarti harus jaga kondisi badan kita, fisik kita, kesehatan kita. Kayak minuman-minuman kita itu jauhin. Itu motivasi ibu supaya tercapai cita-citanya kalian. Pertanyaan ketiga dari saya, apa yang Ibu harapkan dari siswa-siswi SMP Negeri 18 Penajam Pasir Utara? Harapan ibu ya mudahan siswa-siswinya SMP 18 bisa mencapai cita-citanya, jangan sampai berhenti sekolah di tamat SMP aja, tapi ibu harapkan mudahan kalian sampai ke jenjang perguruan tinggi, ada yang bisa jadi dokter, polisi, dosen, dan menteri. Baik Ibu, terima kasih karena sudah berkenan menjadi narasumber wawancara kami. Dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Kami tutup wawancara kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurjanatul Fatimah. Kami akan mewawancarai Ibu Rizky. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai oleh kami? Hal apa yang Ibu sukai dengan murid saat belajar di mata pelajaran Ibu? Yang ibu sukai itu yang pertama pastinya siswa harus aktif, harus pintar ngomong, ya, sopan, santun. Kalau di setiap pembelajaran ibu kan terkait mata pelajaran PTKN itu harus menerapkan yang namanya sopan dan santun. Nah, jadi di sini senangnya kalau murid-murid tersebut itu berpakaian rapi, sopan, santun, terus pakaiannya tidak dikeluarkan, atribut lengkap, memakai kartu pelajar, intinya sopan dan santun. Itu guys, sebelum ibu jadi guru PPKN dulu di mana ibu kuliah? Sebelum ibu jadi guru PPKN, ibu kuliah di Universitas Mula Warman. Universitas Mula Warman itu beradanya di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Dan ibu juga mengambil jurusan guru itu biasanya disebut dengan aktif, ngambil jurusan Ibu awal mengajar di sekolah SMP 18. awal mulanya ibu mengajar dulu pada tahun 2021. Awalnya itu dari pihak dinas meminta ibu ke sini karena ada kekosongan. Sebelumnya ibu itu di sini sebelum mengajar di sini ibu mengajarnya di SD 010 Waru, itu di Gunung Batu. Sehabis itu ibu dipanggil orang dinas dan orang dinasnya memerintahkan harus mengajar di SMP. Siapa orang pertama yang ibu kenal waktu awal masuk SMP 18? Pada awalnya ibu nggak ada kenal sama siapa, cuman seiring waktunya berjalan ibu pertama kali kenal itu ke boneka dan budaya. Mengapa Ibu memilih jurusan PTKN pada saat kuliah waktu itu? Ibu termotivasi sama guru PPKN ibu waktu SMA. Jadi beliau itu namanya Pak Hatian, dan itu yang memberi motivasi ibu selalu. Kenapa sih ibu ingin jadi guru PPKN? Ya termotivasi dengan beliau karena cara mengajarnya enak dan mudah dipahami. Bagaimana pendapat ibu tentang SMP 18? Pendapat ibu tentang SMP 18, apalagi nih lingkungannya, orang-orangnya, masyarakatnya, gitu, orang-orangnya. Oke. Pendapat ibu, menurut ibu baik sih kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Lingkungan di SMP 18 itu lebih baik menurut ibu ketimbang sekolah-sekolah lain, karena dilihat dari tingkah lakunya, anaknya sopan, kalau misalnya ngomong tuh katanya masih terjaga seperti itu, tidak ada yang ada beberapa anak yang mengarah ke bahasa-bahasa yang tidak enak didengar, tapi itu hanya beberapa saja, ya, tidak sebanyak semuanya itu enggak. Terima kasih Bu Rizky meluangkan waktunya Ibu buat kami. Mohon maaf kami ada yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh meminta waktunya sebentar untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya adalah Sayyid Abdul Syakur Asegaf, dan ini teman saya. Nama saya Jainal Hilmi. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu
Sejak tahun berapa Ibu bekerja di sekolah ini? Ibu bekerja di sekolah ini di SMP 18 sejak tahun 2014. Eh, Bagaimana pendapat Ibu tentang murid-murid di sekolah ini? Menurut Ibu ya, murid-murid di sekolah ini eh, terkait dengan sikapnya ya, ada siswa yang sopan, ada juga siswa yang tidak sopan. Ibu melihatnya ada yang tidak sopan. Ketika siswa itu bertemu dengan ibu, ada siswa yang kadang tidak mengucapkan salam, ada juga siswa yang cuek, dan ada pula siswa yang sudah baik karakternya ya, sudah sopan. Ketika bertemu dengan bapak ibu gurunya, mereka menyapanya seperti itu. Jadi ada yang sopan, ada yang tidak sopan. Ya. Ibu, Ya. Apakah murid-murid di sini sopan terhadap Ibu? Sebagian ada yang sopan, sebagian juga ada yang tidak sopan. Iya, seperti itu. Ada yang ketika bertemu ibu langsung mengucapkan salam, atau contoh yang lain ya, ketika disuruh lah, misalnya disuruh ibu misalnya panggil nih untuk bekerja bakti kah atau membuang sampah, ada yang peduli dan ada yang tidak peduli. Tertentu siswanya yang peduli. Ketika ibu panggil, ada juga siswa yang kadang merespon, ada juga siswa yang begitu cuek ya. Jadi ada yang sopan, ada juga menurut ibu tidak sopan orangnya. Dengan melihat tadi itu karakternya, kemudian ibu melihat tingkah lakunya, ada juga yang siswa yang aneh-aneh kelakuannya. Seperti itu ya. seperti apa murid yang Ibu senangi dalam belajar? Tentu yang ibu senangi dalam belajar ya, siswa yang tentunya memperhatikan pelajaran apa yang disampaikan oleh ibu, kemudian siswa yang sopan terhadap ibu ketika mengajar dalam kelas, diperhatikan pelajaran ya, seperti itu. Apa mata pelajaran Ibu di sekolah ini? Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Apakah murid di sini gampang memahami pelajaran yang Ibu berikan? Saya rasa karena ibu mengajar bahasa Inggris ya, kemudian mungkin di SD murid tersebut tidak belajar bahasa Inggris, jadi beberapa siswa tidak begitu memahami pelajaran bahasa Inggris. Saya rasa juga penyebabnya itu karena siswa ya malas untuk belajar, mengulangi materi pelajarannya ketika di rumah. Itu terlihat ketika diberikan ulangan ataupun PR, banyak yang tidak mengerjakan PR, kemudian nilai ulangannya pun masih rendah. Seringkah murid di sini membuat Ibu marah? Kalau dibilang sering, tidak juga ya, tapi ada beberapa siswa yang membuat ibu kadang ya marah ya. Contoh yang membuat ibu marah itu ketika diberikan tugas sudah berulang kali, diberi waktu untuk mengumpulkan tugasnya, kemudian siswa itu tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan tugasnya. Itu yang ibu paling jengkel rasanya. Sikap murid seperti apa yang seringkali membuat Ibu marah? Yang tadi ibu sebutkan, siswa yang tidak mengerjakan tugas, kemudian pada saat ibu mengajar, siswa yang tidak memperhatikan pelajaran, siswa yang mainan, yang tidak fokus terhadap pelajaran yang ibu sampaikan. Terima kasih Bu telah mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Sekian wawancara dari saya dan teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Muhammad Ahmad Luki. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu Ida sebagai narasumber. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia menjadi narasumber? Iya, Ibu bersedia. Pertanyaan pertama. Sebelum menjadi staf administrasi di SMP 18 ini, Ibu bekerja sebagai apa? Terakhir Ibu ngajar bahasa Inggris di SMP 7 PPU, letaknya di Soltek.
Kapan Ibu Ida menjadi staf administrasi di SMP 18 PPU? September 2023. Apa yang membuat Ibu Ida menjadi staf administrasi di SMP 18 PPU? Pertanyaan kedua ini agak panjang jawabannya ya. Jadi saat ngajar di SMP 7, 1 tahun kurang lebih, ibu sakit. Sebenarnya sakit ibu dari 2005 saat ibu kuliah. Tapi parahnya di SMP 7 itu, sampai ibu kamu di SMP 7, akhirnya sama dinas diminta ibu dirawat. Ibu sempat minta mengajukan pensiun dini. Sama dinas gak disetujui karena ibu masih muda. Akhirnya diminta pindah struktural, ditempatkan di sekolah. Dan alhamdulillah dapat sekolah di sini, di SMP 18, jadi staf administrasi. Mengapa Ibu memilih sebagai staf administrasi di SMP 18? Sebenarnya bukan ibu yang milih, jadi dari dinas itu pertama kali menanyakan ke SMP 4. Apa bersedia kalau ini ditempatkan di situ? Jawaban dari kepala sekolahnya saat itu nggak bisa terima ibu karena sudah banyak staf administrasi di SMP 4. Terus dinas juga nanyakan ke SMP 13, di luar juga ya tempatnya di Gunung. Jawaban kepala sekolahnya juga sama, nggak bisa terima ibu karena banyak sudah staf administrasinya PNS. Akhirnya nanyakan ke kepala sekolah di sini, kebetulan saat itu masih Pak Jumadin. Jadi Pak Jumadin bilang, sampaikan ke dinas nggak apa-apa, ibunya pindah ke sini aja, mutar ke sini aja. Jadi sebenarnya ibu bukan memilih di SMP 18, tapi dinas yang carikan tempat, alhamdulillah dapatnya di SMP 18. Siapakah siswa yang Ibu kenal pertama kali di SMP 18? Teman sekelas kalian saat itu kalian kelas 8 ANBK. Pertama kali itu ibu kenal Zahra karena namanya sama kayak anak ibu. Bagaimana menurut Ibu Ida tentang siswa-siswi di SMP 18 ini? Itu saya agak panjang nih ya, karena ibu pernah ngalamin ngajar di SD. Di Balikpapan di SD ibu ngajar di SMA, pertama kali ibu diangkat PNS itu di SMA 3. Di SMA IC, itu yang paling disuka di SMA IC itu, walaupun banyak non-muslim, jadi kalau misalkan siswanya ada 200, separuh itu agamanya itu non-muslim. Tapi mereka semua disiplin, pintar-pintar, gampang diatur. Terakhir ibu ngajar itu wali kelas 10 dan 11. Itu ibu wali kelasnya. Saat mereka kelas 12 ibu pindah ke SMP 1. Siswa ibu yang ranking 1 di kelas 10 dan 11 itu, karena ibu wali kelasnya, dapat nilai tertinggi UN untuk jurusan IPS. Jadi walaupun mereka non muslim tapi pintar-pintar semua. Bukan ibu bilang agamanya muslim itu nggak pintar ya, karena ibu ngalamin di SMA aja itu lebih pintar daripada anak di SMA 3. Dan untuk kalian tahu, SMA itu swasta, tapi kalau sejarah berdirinya SMA itu SMA pertama di Penajam Pasar Utara ini. Jadi paling ibu suka itu, paling berkesan itu di SMA IC. Kalau di SMP terus terang, SMP 1 ibu suka juga. Cuman begitu dari SMA ke SMP 1 sekolah besar. Ibu agak, ngajarin ke SMP ini ya. Terus kalau bandingkan sama anak SMP 18, di sini kan ibu udah nggak ngajar. Kalau ibu bandingkan dari ibu pernah ngajar di SMP 1, SMP 25, SMP 23, SMP 7 terakhir, SMP 18 masih lebih baik dibandingkan SMP 7. Tinggal aku kalian, sikap kalian itu lebih baik daripada SMP 7. Jadi kalau ibu bilang di antara beberapa SMP yang pernah ibu ngajar di sana, SMP 18 masih lebih baik sedikit dibandingkan SMP 7 dan SMP 25. Jadi kalau ibu bilang setelah SMP 1 bisa dibilang SMP 18. Karena di SMP 23 kan ibu cuma 2 hari nambah jam gitu. Jadi kalau ibu kasih peringkat tingkat laku kalian, sikap kalian ke guru SMP 1, baru SMP kalian. SMP 23 yang ketiga, SMP 25 dan terakhir SMP 7. Mohon maaf Bu, sekian dari pertanyaan kami. Mohon maaf jika ada yang kurang dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, bolehkah kami minta waktu Ibu sebentar? Iya, boleh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri.
Nama saya Muhammad Adi Prasya. Nama saya Muhammad Safi Ramadan. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan. Apakah Ibu menyukai profesi Ibu sebagai guru? Iya, karena itu pilihan ibu. Ibu memilih jadi guru. Sebelum Ibu mulai mengajar di SMP 18 itu, Ibu pernah mengajar di mana? Ibu mengajar terakhir sebelum diangkat mengajar di Samarinda, tepatnya di Gunung Pinang, Samarinda. MTSM IC Samarinda. Dan kapan Ibu mulai mengajar di SMP ini? Tahun 2008. Tahun kedua. Tahun pertama di didikan sekolah. Siapa orang pertama yang Ibu kenal di SMP ini? Pertama Bu Tasmia, Pak Farul. Itu. Mengapa Ibu termotivasi untuk menjadi guru mata pelajaran matematika? Karena ibu suka dengan matematika, jadi ibu bercita-cita untuk mengajar matematika. Bagaimana menurut Ibu tentang anak murid di SMP ini? Cukup baik, mereka sopan. Apa motivasi Ibu untuk SMP 18 agar kedepannya lebih maju? Mungkin ini anak-anaknya harus lebih aktif belajar atau aktif mengikuti kegiatan dan mempunyai motivasi memajukan SMP Negeri 8. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktu buat kami. Sekian. Mohon maaf jika ada pertanyaan kami yang kurang berkenan. Sekian dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, bolehkah kami meminta waktu Bapak sebentar? Oh boleh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naura Lailatul Maulidia Azhara. Saya Mbak Alif. Di sini kami akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk menjadi narasumber kami? Iya boleh. Silakan. Apakah Bapak menyukai profesi Bapak sebagai guru? Pak, Sebelum Bapak mengajar di SMP ini, Bapak pernah mengajar di mana? Bapak dulu sebelum kesini mengajar di SMA Negeri 3 Kandangan. Kalau boleh tahu dari kapan Bapak mulai mengajar di SMP ini? Dari tahun 2019. Siapa orang pertama yang Bapak kenal di SMP ini? Yang paling pertama Bapak kenal itu sama Pak Harto. Mengapa Bapak termotivasi untuk menjadi guru seni budaya? Karena seni itu sifatnya indah, jadi banyak hal yang bisa kita nikmati dari seni, makanya Bapak senang mengajar seni. Bagaimana menurut Bapak tentang anak murid di SMP ini? Alhamdulillah selama Bapak mengajar di sini anak muridnya semua baik, patuh, mendengarkan dengan baik, enak diatur, bagus lah pokoknya. Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu Bapak buat kami. Mohon maaf jika ada pertanyaan kami yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan